Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo, semoga Ibu dan Bapak Guru dalam keadaan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam modul penguatan literasi. Pada materi kali ini, kita akan coba untuk belajar lebih jauh terkait bagaimana kita dapat melakukan asesmen, khususnya pada aspek membaca di jenjang SD. Mengapa kita harus melakukan asesmen membaca di SD? Apakah ini merupakan hal yang penting? Ibu dan Bapak Guru, keterampilan membaca tidak hanya mencangkup kemampuan seseorang murid untuk merangkai bunyi huruf dan melafalkannya dengan fasih. Sebagai guru, kita perlu memastikan murid untuk memahami materi bacaan serta cakap berpikir melalui bacaan. Kita perlu melakukan pendampingan dengan mengajarkan strategi membaca yang tepat. Strategi ini perlu disesuaikan dengan kemampuan membaca murid agar mereka mampu membaca dan memahami bacaan dengan baik. Karena itu, asesmen membaca diperlukan untuk mengetahui jenjang kemampuan membaca murid. Dengan demikian, kita dapat menggunakan strategi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan membacanya. Mari kita bayangkan jika murid dapat membaca tapi tidak paham apa yang ia baca. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bagi murid SD, mungkin dampak yang paling mudah terlihat adalah mereka tidak paham materi pelajaran dan prestasi belajar menurun. Tetapi sesungguhnya, jika murid tidak paham isi bacaan, hal ini dapat menghambat keterampilan dan perkembangannya secara keseluruhan. Karena kegiatan membaca berhubungan erat dengan keterampilan lain, juga kemampuan kognitif murid. Lebih lanjut, saat murid bertumbuh, maka ia akan menemui banyak konsep yang lebih rumit dan kompleks. Jika murid sejak dini tidak paham dengan bacaannya, maka akan banyak terjadi misinformasi. Sebagai pendidik, mari kita bantu murid untuk dapat membaca seutuhnya. Ibu dan Bapak dapat melakukan asesmen dengan strategi dan instrumen membaca yang tepat, sehingga kita dapat mengembangkan pembelajaran selanjutnya sesuai dengan kemampuan awal murid. Melalui asesmen, kita akan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Apakah murid paham apa yang dibaca? Kendala apakah yang dihadapi? Sampai di mana kemampuan membaca murid? Yuk kita bantu murid dengan mengetahui beberapa strateginya. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus sadari bersama bahwa membaca itu bukan proses yang instan loh. Untuk dapat membaca dengan baik, murid harus memahami makna sebagian besar kata yang terdapat pada materi bacaan. Jika diperlukan, guru dapat menggunakan bahasa ibu murid untuk membantu pemahamannya. Saat murid paham bahasa utama yang dipakai, ini akan memudahkan untuk mengasosiasi bunyi dan simbol huruf dalam bacaan. Setelah itu, murid akan belajar untuk membunyikan huruf, suku kata, kalimat, dan seterusnya. Oleh karena itu, sesuaikanlah instrumen asesmen dengan cakupan membaca yang akan diuji. Apakah mengenali huruf, melafalkan bunyi huruf, merangkai bunyinya, melafalkan kata, kalimat atau memahami kalimat dan paragraf? Lalu, bagaimana asesmen ini dilaksanakan? Secara garis besar, kita tetap dapat melakukan strategi diferensiasi yang sudah kita pelajari, seperti pengelompokan murid, sistem teman, atau melakukan asesmen individual dengan sistem membeli waktu murid. Dengan melakukan strategi di atas, akan memudahkan kita dalam pelaksanaan asesmen membaca. Sekarang, mari kita siapkan instrumen asesmen membacanya. Instrumen ini akan terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang dilakukan oleh guru dan yang dilakukan oleh murid sendiri. Asesmen membaca yang dilakukan guru. 1. Lembar bacaan. Lembar bacaan berfungsi menilai kemampuan membaca dengan fasih. Melakukan asesmen dengan menggunakan lembar bacaan dapat dilakukan setelah kita membacakan buku cerita. Salinlah kalimat yang ada dalam buku ke dalam lembar bacaan seperti ini. Pada lembar bacaan, tuliskan nama murid, kelas, tanggal, jumlah kata, dan kalimat yang kita salin dari buku. Sesuaikanlah jumlah kata dan jenis cerita dengan kemampuan murid. Mulailah dengan jumlah kata sedikit dulu, dan ditambah seiring kemampuan murid yang semakin berkembang. Pada saat murid membaca,
guru dapat membantu untuk menunjuk kata-katanya. Lalu, garis bawahilah kata-kata yang masih belum dapat dibaca murid. Untuk kelas 1 atau murid yang membacanya belum lancar, lembar bacaan dapat diganti dengan huruf. Huruf yang diacak, suku kata, dan kata. 2. Lembar checklist pemahaman cerita. Selain lembar bacaan, guru juga dapat menggunakan lembar checklist untuk melihat pemahaman murid terhadap cerita atau sikap membaca murid selama kegiatan membaca. Caranya adalah berikan beberapa pertanyaan terkait cerita yang telah dibaca, seperti nama tokoh, alur cerita, dan lokasi cerita. Indikator dapat bertambah sesuai kemampuan murid. Misalnya, untuk murid SD kelas atas, kita bisa menambahkan masalah dan solusi dalam cerita sebagai indikatornya. Sehingga pada saat murid menjawab pertanyaan, guru dapat langsung memberikan penilaiannya. Berikut adalah tampilannya. Indikator dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kita ingin mengetahui sikap membaca murid, maka indikatornya adalah melihat gambar dalam cerita, menunjuk atau melihat kata yang dibaca, merespon cerita dengan ekspresi muka atau ucapan, tertawa atau gerak tubuh, dan lain-lain. Bagaimana dengan asesmen membaca yang dapat dilakukan murid? Asesmen membaca yang dilakukan murid. 1. Lembar review buku. Setelah murid membaca sebuah buku, ia dapat diminta untuk menuliskan tanggapannya terhadap cerita dalam buku. Murid yang belum lancar menulis dapat menggambarkan pendapatnya. Guru dapat membantu membacakan instruksi pada murid kelas bawah. Berikut ini adalah contoh tampilannya. Dua, membuat lembar checklist murid. Selain mengisi review buku, murid pun dapat mengisi lembar checklist terkait sikap membaca dan pemahaman terhadap bacaan. Kita ambil contoh indikatornya adalah aku memahami isi cerita, aku mengetahui lokasi cerita, aku mengetahui semua tokoh cerita, aku menunjuk kata saat membaca, aku melihat gambar dan tulisan dengan seksama, dan lain-lain. Pada SD kelas atas, murid juga dapat memberikan peringkat terhadap buku yang ia baca. Kita siapkan lembar checklistnya, seperti berikut ini. Indikatornya adalah, buku bacaan ini mudah untuk dibaca, buku ini mudah untuk dipahami, gambar dalam buku menarik dan membantu aku memahami cerita, dan lain-lain. Setelah itu, murid dapat memberikan ratingnya dengan melingkari angka dari skala 1 sampai 5. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Setelah kita melihat ragam strategi asesmen membaca tadi, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran cara melakukan asesmen membaca. Hasil dari asesmen ini dapat kita gunakan sebagai evaluasi dan juga umpan balik bagi pembelajaran murid selanjutnya. Tentunya, Ibu dan Bapak Guru juga diperbolehkan untuk membuat strategi asesmen membaca murid sendiri. Selamat bereksplorasi, tetap semangat ya! Salam dan bahagia!